Dua Kapolda dicopot menyusul dugaan kegagalan penerapan protokol kesehatan saat acara Habib Rizik Syihab beberapa waktu lalu. Di satu sisi, pencopotan menandakan polisi harus tegas dalam menerapkan protokol kesehatan. Di sisi lain, nuansa politis sedemikian kental dalam kasus ini. Bahkan ada dugaan pencopotan ini sebagai menjadi bagian dari manuver jelang penggantian Kapolri yang tidak lama lagi. Berkumpulnya ribuan massa simpatisan Front Pembela Islam dalam sederet agenda pasca kepulangan pemimpin mereka Muhammad Rizik Syihab berbuntut pada munculnya berbagai implikasi. Ribuan massa kompak berkumpul dan mengabaikan aturan protokol kesehatan COVID-19. Jaga jarak tak lagi diindahkan, masker digunakan sekenanya, dan cuci tangan dilupakan. Sayangnya tidak direspon dengan sikap tegas aparat untuk menertibkan aksi massa yang berpotensi mempertinggi resiko penularan ini. Akibatnya, berbagai spekulasi pun berkembang pasca Kepolisian Negara Republik Indonesia membenarkan kabar mutasi ratusan orang perwira. Namun Polri berdalih mutasi ini adalah bagian dari penyegaran organisasi dan tour of duty. Dan sesuai dengan kompetensi yang telah dirumuskan atau dirapatkan oleh Wanjakti. Total ada sekitar 637 anggota yang ditempatkan dalam jabatan baru. Salah satu yang ikut dimutasi adalah Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Sufaryadi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun menanggapi pencopotan ini sebagai proses dan dinamika institusi yang tidak bisa dihindari. Kapolda Jawa Barat, saya mengucapkan terima kasih karena selama proses mengendalikan COVID dari sejak Maret sampai hari ini, bagi saya pribadi kinerjanya eksepsional lah, kira-kira luar biasa. Masa FPI sempat membludak dan melumpuhkan jalur menuju Puncak dan Megamendung saat gelaran acara Maulid Nabi yang dihadiri ribuan orang, termasuk Imam Besar FPI Muhammad Rizik Syihab. Sementara Komisi 3 DPR menilai keputusan rotasi Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat sebagai hal yang wajar jika mengingat penanggulangan COVID-19 adalah program prioritas pemerintah. Langkah rotasi ini bahkan bisa menjadi pengingat bagi instansi penegak hukum agar lebih serius menindak masyarakat yang terbukti melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Tentu akan ada efek kejut. Tetapi kalau efek kejut itu adalah dalam konteks untuk memacu, menambah fokus, menambah ketegasan dari katakanlah para penanggung jawab Kamtibmas di wilayah masing-masing, itu saya kira juga bukan sesuatu yang negatif ya. Saya malah melihatnya itu sebagai sesuatu yang positif. Di Ibu Kota, kursi Kapolda beralih pada Irjen Muhammad Fadil Imran yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur. Fadil menggantikan Irjen Nana Sujana yang dicopot karena dinilai lalai menegakkan protokol kesehatan. Selama bertugas sebagai Kapolda Jawa Timur, Imran Fadil memang dikenal tegas menegakkan protokol kesehatan. Ia juga sempat menghebohkan publik karena mengusir Kapolsek Gubeng yang tertidur saat rapat, serta memperingatkan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini saat dinilai kerap menunjukkan drama-drama penanganan COVID-19. Kita hilangkan ego, kita hilangkan kepentingan-kepentingan sektoral, kita ikhlas supaya masyarakat kita terbebas dari COVID-19. Kinerja Fadil sempat mendapat sorotan saat dirinya mengungkap jaringan Muslim Cyber Army atau MCA dan Saracen. Saat menjabat di Reskrim Sus Polda Metro Jaya, ia juga yang menangani kasus ujaran kebencian yang menjerat Buniyani, serta kasus percakapan WhatsApp berkonten pornografi antara Muhammad Rizik Syihab dan Firda Hussein yang belakangan penyelidikannya dihentikan. Di sisi lain, kentalnya nuansa politis dalam rangkaian kasus yang melibatkan sosok kontroversial Habib Rizik semakin memperumit penanganan kasus pelanggaran prokes ini. Peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI memberikan catatan atas pencopotan dua Kapolda yang dinilai menjadi bagian dari manuver politik. Isu kesehatan pun digoreng untuk kepentingan politik tertentu. Iya. Jadi keberadaan Habib Rizik ini, Pak Rizik Syihab ini sebetulnya tidak ansih dilihat sebagai katakan tokoh agama, gitu kan? Tapi nuansa politiknya itu juga kental gitu. Sebelumnya, kerumunan massa simpatisan FPI mulai dari saat penjemputan HRS, 2 kali acara Maulid Nabi di Bogor dan Jakarta yang digelar bersamaan dengan ijab kabul pernikahan Putri Habib Rizik di Petamburan.
Sejumlah pejabat pun harus menanggung dampak lemahnya penindakan partisan acara yang memicu kerumunan massa di tengah pandemi ini. Atas sederet pelanggaran ini, Satpol PP datang menyampaikan surat pemberian denda sebesar 50 juta rupiah untuk FPI atas pelanggaran protokol kesehatan COVID-19. Tim Liputan Trans 7.